Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Manta ya. Jadi ya, hari ini Bitcoin merah lagi, altcoin kena dampak lagi ya. Jadi wah, bener-bener market lagi lesu, bener-bener lesu. Di awal Juli kemarin itu sempat rebound ke 64.000 ya, tanda-tanda sinyal positif. Pas koreksinya langsung bablas lagi, tadi sampai 57 ribuan something gitu ya. Sekarang baru mantul sedikit. Jadi ya, balik lagi untuk teman-teman yang holder ya, untuk pemegang spot harap bersabar lagi. Karena memang kita bisa lihat juga kemarin untuk speech Jerome Powell, dia butuh data lagi lah. Masih jawaban ngawang aja teman-teman ya. Jadi kita belum mendapatkan cut rate. ETF Ethereum juga belum berjalan gitu ya. Dan juga ya, kita menunggu sembari nanti pemilu di US. Dan beberapa hal ini juga nggak lepas dari yang namanya distribusi dari MT Gox. Jadi ya, market merah ini kan karena memang distribusi awal itu di bulan Juli. Jadi itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab dimana kemarin tuh ada S&P 500 juga rebound, tapi sayangnya market kriptonya juga nggak rebound ya. Jadi di situ kita lihat adanya perbedaan karena ya efek MT Gox itu ya, yang bisa mengambil andil dalam pergerakan di market kripto ini. Jadi memang ini orang-orang masih dalam kondisi takut juga karena MT Gox. Dan ya, kita juga secara makro juga masih menunggu ya dari beberapa hal yang tadi saya mention gitu. Jadi untuk market ya, overall masih fear and aggression ini balik lagi ke level 45, ini mendekati ke fear. Jadi ya, sekali lagi harap bersabar teman-teman. Kita lihat juga untuk kemarin ada update untuk si Bitcoin dan juga XRP ya. Kemarin memang adanya chance untuk si Bitcoin kembali ke 60.000, malah hari ini lebih dalam lagi gitu ya. Dan kita lihat untuk liquidity map per 3 hari seperti biasa, ini udah kejemput juga di 59.500 ya, area tebalnya per 3 harinya. Dan areanya sekarang kita lihat ya, mostly memang area atas itu lebih tebal nih, seperti 60.900, 62.600, 63.300 gitu. Jadi memang mostly ini untuk short sampai midtermnya itu kebanyakan ambil short, sell short untuk si Bitcoin. Jadi bisa aja nanti setelah dia ini turun kita akan melihat adanya recovery atau pemantulan hanya untuk sekedar jemput nih likuiditas yang tebal-tebal di bagian atas yang 3 area tadi saya mention ya. Jadi ini bisa diperhatikan untuk si Bitcoin. And then kita lihat juga secara daily, dan ya secara dailynya sayangnya ya, ini sudah closing di bawah level area perbatasan yang saya mention nih, $60.254. Jadi selama memang Bitcoin ini closing di bawah itu, maka possible untuk dia balik ke box ajaib. Dan ya, here we go, dia balik lagi testing ke box ajaib. Dan posisi sekarang pun adanya pemantulan lah dari 57.900 ya kalau kita lihat di Coinbase sampai ke 59.000. Posisi sekarang itu di 59.000. Jadi ini adalah area support kuat yang sebelumnya ini sempat ditesting juga, mendapatkan reaksi pemantulan signifikan. Ini juga sempat ditesting, mantul juga lumayan, dan sekarang ditesting kembali teman-teman. Jadi ini adalah area pertahanan krusial untuk si Bitcoin. Minimal kalau di situ masih lanjut drop, di sini ada area imbalance ya secara daily. Ini di sekitar 55.000 sampai 56.700 dolar. Jadi bisa diperhatikan kalau area ini masih jebol, belum adanya pemantulan yang signifikan. Maybe kita bisa bilang signifikan itu 1-2 hari setelah dia drop seperti ini, kita mendapatkan reaksi pemantulan ya, at least berarti besok dan lusa. Apakah memang si Bitcoin malah di sini perlahan turun gitu ya, atau memang sudah mendapatkan reaksi pemantulan seperti sebelum-sebelumnya. Jadi sekedar grab liquiditas bagian bawah, kemudian dia up lagi ngesikat yang atas teman-teman ya. Jadi palingan itu gambaran untuk secara daily. Karena dia sudah closing di bawah itu ya, next area target sudah ke-achieve juga, tinggal kita lihat reaksi seperti apa di level support yang cukup kuat ini. Minimal kalau kita lihat ya secara time frame 1 jamnya, 1 jam ini area support next area target pun sudah kejebol nih, 60.000, 59.000 gitu udah kejebol. Dan dia visit next area Fibo retracement 1,6 nih. Nah ini teman-teman, 1,6 dia visit, bikin tail candle ke situ di sekitar 57.700 dolar, dan mendapatkan reaksi pemantulan ke SNR atau area terdekatnya nih ke 59.000 dolar. Nah sekarang yang menjadi PR nya untuk si Bitcoin adalah dari area sini dulu aja deh, dia harus mampu mantul dan lagi nih, dan area ini menjadi area SNR sebelumnya di 60.800, 60.700 dolar ini harus mampu di break
ya syaratnya untuk si Bitcoin. Jadi area ini harus mampu di break. Jadi kurang lebih seperti apa bro gambarannya di sini dulu ya. Kalau misalkan teman-teman mau lihat, oh dia mau sikat atas nih di sini, ya dia harus rebound, ya rebound dulu di sini, mampu break, and then retracement sebelum dia lanjut naik lagi. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi yang kita perlu lihat adalah seperti ini. Ini dulu yang perlu kita lihat. At least berarti dia ngejar 61 ribuan dolar, rejection dari sana, testing ke 60 ribu dolar sebelum dia lanjut naik lagi. Ini dulu yang kita butuh V-shape recovery. Selama ini belum terjadi, malah pergerakan dari sini mantul dikit, ya kemudian reject, lemes lagi, breakdown lagi. Ya ini bakalan bisa ngejar area lebih bawah secara daily time frame ke area imbalance-nya. Ya, jadi beberapa hal tersebut yang perlu diperhatikan dan kita perlu lihat sekali, ini yang wajib kita lihat di Bitcoin. Jadi selama ini belum kita lihat break dari highest sebelumnya, SNL sebelumnya di area sekitar 61 ribu dolar, ya kita nggak bisa berekspektasi tinggi untuk si Bitcoin ya. Minimal untuk Manta ini balik kandang lagi ya ke lowest areanya dia di swing low terakhir dia. Kita ataupun saya tandain di area sini. Ya tuh, ini adalah area swing low terakhir dia. And then di testing kembali nih. Ya tadi sampai di 0,93 something dolar untuk si Manta ini sendiri. Jadi kalau misalkan kita gunakan bantuan kaki juga secara daily dari swing low ke swing high-nya dia. And then ya yang perlu diperhatikan sebenarnya kalau area ini jebol, ya ini kan swing low terakhirnya dia. Ya kalau area ini jebol, ini coba saya bedain warna deh, beda-beda. Nah kalau area ini jebol, kita bisa perhatikan next area target nih di 0,83 dolar dan di 0,74 dolar nih. Ya kita bisa lihat beberapa next area target terdekatnya. Kalau area ini nggak mampu hold, ya dia closing di bawah area ini, maka possible untuk lanjut turun lagi untuk Manta. Jadi ini adalah area benar-benar area penting, area krusialnya untuk Manta saat ini, posisi saat ini. Ya jadi kalau misalkan dia dari area sini jebol, maka kita udah tahu nih beberapa next area target dan mendekati area 0,5 dolar. Ya jadi hopefully untuk Manta masih kuat menahan dari area sini. Let's say dari area sini dia cuma create base aja nih di sini. Dia cuma sideway aja di sini, berarti memang adanya akumulasi dari Manta. Once dia break dari situ, wah itu ada pertanda cukup baik. Ya once dia break dari sini, and then adanya retracement lagi, ya ini ada pertanda cukup baik untuk dia melanjutkan penguatannya. Tapi selama dia malah jebol, ya dari area krusial ini, coba saya tanda dengan warna hijau deh biar beda. Nah dia jebol dari area sini, maka possible untuk lanjut turun bahkan sampai 0,74 dolar untuk Manta. Ya. Lalu kalau kita lihat di lower time frame seperti time frame 1 jam, ya di sini 1 jam kita bisa lihat di sini sempat naik, kemudian dropnya pun bertahap ya di sini cukup korektif. Cuman sayangnya adalah dia breakdown, ya tes area lowest sebelumnya, dan sekarang kita perlu lihat kalau dari area sini kita lihat ya dari lower time frame nya. Dia nanti closing adanya bullish engulfing, ya lanjut naik seperti ini, kemudian adanya retracement sini, ini mungkin adanya opportunity untuk Manta bisa next lagi ngejar ke 1,026 dolar. Ya dimana itu menjadi highest sebelumnya di sini sebelum dia lanjut turun nih. Nah, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. At least dia testing dulu di level area ini, adanya rejection, retracement untuk lanjut naik lagi. Tapi kalau dari area sini dia malah jebol gitu ya, memble seperti apa nih memble maksudnya bro? Seperti ini. Dia udah mantul seperti ini. Kemudian malah memble ya breakdown lagi gitu ya. Ya maka akan ngejar area bawah sampai 0,74 dolar untuk Manta. Ya. Jadi palingan itu yang pengen saya sampaikan, beberapa syarat untuk Bitcoin dan juga Manta back to bullish. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat di market yang masih merah merona ini. Sampai jumpa untuk next video, sama profit.